Hai, halo anak-anak. Bu Prita datang kembali dengan video terbaru yaitu mengenai wawancara. Jadi ini adalah lanjutan dari video yang Bu Prita buat sebelumnya yaitu mengenai kata tanya dan kalimat tanya. Nah, kata tanya dan kalimat tanya tersebut bisa kita praktekkan dalam wawancara. Nah, Bu Prita punya gambar tokoh yang ada di hadapan kalian. Apakah kamu mengenal tokoh dalam gambar di samping? Apa kamu mengetahui apa pekerjaannya? Hayo, yang sering nonton berita pasti sudah tahu siapa tokoh tersebut. Ya, benar anak-anak, beliau adalah Najwa Shihab dengan pekerjaannya sebagai seorang presenter televisi dan juga seorang wartawan. Wah, anak-anak tahu tidak wartawan itu apa? Penting untuk diingat ya anak-anak, wartawan itu sama dengan jurnalis. Tugasnya melakukan wawancara. Nah, yang akan kita bahas lebih mendalam adalah wawancara. Apa itu wawancara? Tujuannya apa? Nanti kita bahas tuntas. Oke, anak-anak, wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, keterangan, atau pendapat tentang suatu hal. Penting untuk diingat, orang yang melakukan kegiatan wawancara disebut pewawancara atau wartawan atau jurnalis, dan orang yang memberikan jawabannya atas pertanyaan disebut narasumber atau informan. Nah, tujuan wawancara adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dari narasumber. Jadi narasumber itu nggak main-main ya, harus yang memahami betul informasi yang dibutuhkan. Tahapan dan etika atau sopan santun dalam wawancara. Anak-anak, tahapan dalam wawancara itu ada tahapan persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyusunan. Di sini harus ada etika dan sopan santunnya ya, tidak asal bertanya. Kita mulai dari tahap persiapan ya. Jadi anak-anak, sebelum melakukan wawancara, kita harus punya persiapan. Yang pertama adalah menentukan maksud atau tujuan wawancara, termasuk topik wawancaranya. Kemudian yang kedua, menentukan informasi yang akan dikumpulkan atau didata. Yang ketiga, menentukan dan menghubungi narasumber. Ini penting. Kalau narasumbernya tidak bisa, kita tidak boleh memaksa. Dan yang terakhir, paling penting sekali, menyusun daftar pertanyaan. Nah, daftar pertanyaan itu kalian menggunakan apa yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu menggunakan kata tanya dan kalimat tanya yang baik dan benar. Kemudian langsung ke tahap pelaksanaan. Jangan lupa mengucapkan salam dahulu, lalu memperkenalkan diri, kemudian mengutarakan maksud dan tujuan wawancara. Maunya contohnya gini, halo Pak, selamat siang, perkenalkan saya Doni. Yang akan melakukan wawancara dengan Bapak mengenai lingkungan hidup, misalnya seperti itu ya. Kemudian yang keempat, menyampaikan pertanyaan dengan teratur, jadi jangan loncat-loncat gitu ya. Kemudian kelima, mencatat dan merekam pokok-pokok wawancara, dan jangan lupa mengakhiri dengan salam dan meminta kesediaan narasumber untuk dapat dihubungi kembali jika ada yang perlu dikonfirmasi atau dilengkapi. Jadi diawali dengan salam, diakhiri juga dengan salam. Itu etika dalam melakukan wawancara. Nah, sekarang yang ketiga nih. Wawancara sudah selesai, maka yang terakhir adalah tahap penyusunan hasil wawancara. Jadi ada beberapa bagian yang harus kalian tuliskan dalam pelaporan hasil wawancara. Yang pertama adalah tema atau topik wawancara, dituliskan tema, umpamanya lingkungan hidup. Kemudian yang kedua, tujuan atau maksud dari wawancara, umpamanya mengetahui bagaimana cara menjaga lingkungan hidup, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga ditulis identitas narasumber, umpamanya profesor, dokter, haji, siapa gitu ya. Kemudian yang D adalah ringkasan isi wawancara. Jangan semuanya ditulis, kita ringkas supaya pembaca mudah memahami
hasil wawancara kita. Mudah kan? Nah, itu dia anak-anak penjelasan dari Bu Prita mengenai tahapan dari pelaksanaan wawancara, dari mulai persiapan, pelaksanaan, dan juga setelah wawancara. Nah, ini nih penting, hal yang harus dihindari ketika wawancara. Jangan sampai kita lakukan karena ini nanti akan merugikan kita. Nah, apa saja? Yuk simak. Yang pertama adalah menyampaikan pertanyaan yang sudah umum atau pasti jawabannya. Umpamanya tanya, Bapak tahu tidak tanaman yang tidak memiliki akar, umpamanya kayak gitu. Ya jelas tidak ada karena semua tanaman memiliki akar gitu ya. Kemudian yang berikutnya, menanyakan pertanyaan yang inti jawabannya sama dengan pertanyaan sebelumnya. Artinya mengulang-ulangi pertanyaannya. Yang ketiga, meminta narasumber untuk mengulang-ulang jawabannya. Maaf Pak, bisa diulang lagi Pak. Nah itu nggak boleh, makanya kita harus menggunakan recorder atau perekam suara supaya tidak mempersulit narasumber dan narasumber tersebut tidak perlu mengulang jawabannya. Nah ini yang D ini ya, memotong pembicaraan narasumber ini sangat tidak sopan, tidak hanya dalam wawancara tapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang namanya memotong pembicaraan orang lain, apalagi narasumber, ini adalah sesuatu yang tidak sopan ya. Kemudian yang terakhir, bersikap lebih pandai dari narasumber. Ingat, tujuan kita dalam wawancara adalah mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber. Kalau kita bersikap lebih pandai, maka akan menyinggung perasaan narasumber tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. See you!